Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TV dimanapun Anda berada? Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat. Berita TVmu akhir pekan kembali hadir di hadapan Anda dengan ragam informasi cerdas dan mencerahkan. Di antaranya pemirsa, dalam sidang paripurna, Badan Kehormatan mendesak pimpinan DPD RI Irman Gusman untuk menandatangani rancangan tata tertib. Menteri BUMN Rini Sumarno menegaskan akan melakukan holding BUMN perbankan. Dan pemirsa, harga cabai dan bawang merah masih melambung tinggi. Bersama saya Herin Monza, inilah berita TVmu akhir pekan selengkapnya. Hasil sidang paripurna pada Kamis 17 Maret berujung ricuh atas penolakan Ketua DPD RI Irman Gusman terkait atas penolakan penandatanganan tata tertib pada sidang paripurna. Dalam sidang paripurna, Badan Kehormatan mendesak pimpinan DPD RI Irman Gusman untuk menandatangani rancangan tata tertib tersebut. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Irman Gusman secara tegas menyampaikan sementara tidak bersedia menandatangani rancangan tata tertib yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Hal ini ditanggapi oleh Ketua DPD RI Irman Gusman mengenai alasan penolakan penandatanganan tata tertib ini. Rancangan tata tertib DPD RI ditetapkan oleh DPD RI sendiri yang berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan. DPD RI kembali menegaskan rancangan tata tertib telah banyak berdasarkan substansi atau materi dan pasal-pasal yang bertentangan pada undang-undang dan secara jelas telah melanggar pasal 300 Undang-Undang Dasar tersebut. Nah, sesungguhnya BK yang ditugaskan untuk itu kalau tahu itu, ya, kenapa aku harus dipaksakan gitu loh? Bahkan di internal BK pun sendiri pun juga mempertanyakan kan gitu. Ya. Jadi sekali lagi bukan suatu tantangan. Ya. Tantangan itu tidak ada masalah, selama ini lancar-lancar aja. Coba bayangkan kalau kita bikin surat saja yang biasa saja, kalau ada salah redaksi apa kita tantangan? Apalagi ada salah substansi. Iya kan? Dan kami di sini kan ada, sebelum pun juga kami tantangan ini kan dibawa lagi ke sekjen. Kenapa nggak bawa sekjen dulu? Kan ada biasanya ada paraf ya. Iya, kan ada mekanisme gitu loh. Ini lembaga negara, bukan organisasi seperti yang lain, Pak. Kenapa kan ada prosedurnya? Ya, bawa ke, itu baru 2 Maret, harusnya bawa ke sekjen kan? Sekjen, begitu ya biasa. Coba Pak Nana jelaskan sebagai biro pimpinan. Pada kesempatan yang sama, pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sesuai dengan kapasitasnya berusaha mendudukan persoalan pada koridor hukum dan peraturan yang telah ditetapkan. Yuyun Pratiwi, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Guna meningkatkan pendapatan BUMN, Menteri BUMN Rini Sumarno menegaskan akan melakukan holding BUMN perbankan, salah satunya itu dengan memaksimalkan ATM bersama. Dibutuhkannya anggaran pembangunan infrastruktur yang besar, membuat BUMN harus bekerja ekstra demi meningkatkan pendapatan dan menghemat pengeluaran perbankan. Salah satu langkah yang dilakukan Kementerian BUMN, yakni holding BUMN perbankan. Menteri BUMN Rini Sumarno mengatakan, penggunaan ATM bersama menjadi salah satu solusi pemaksimalan holding BUMN perbankan. Dengan memaksimalkan ATM bersama, perbankan milik BUMN dapat menghemat sebanyak 30 triliun rupiah dalam 5 tahun penerapan program, sehingga akan menurunkan suku bunga pinjaman bagi masyarakat. ATM bersama ini kalau betul-betul kita bisa jalankan seluruhnya di 4 bank, BTN, Mandiri, BRI, dan BNI, itu dikalkulasi bisa mendapatkan saving kira-kira 30 triliun dari biaya selama 5 tahun untuk dapat menekan biaya, Pak. Bayangkan kalau kita bisa melakukan itu, tentunya bisa menurunkan
bunga untuk pinjaman ke masyarakat. Itu salah satu. Ya, dah, apalagi? Rini berharap pendapatan BUMN di tahun berikutnya dapat meningkat dengan penerapan holding BUMN perbankan ini. Isviswari Nilakandi, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Pemirsa, kenaikan iuran BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan di tahun 2016 ini menuai banyak protes dari masyarakat. Pemerintah sedang mengkaji ulang kenaikan iuran BPJS tersebut. Kenaikan iuran BPJS sebesar Rp27.500 di tahun 2016 ini menuai banyak kritik dari masyarakat. Pasalnya, tidak semua masyarakat mampu untuk membayar kenaikan iuran tersebut. Besaran kenaikan iuran bulanan BPJS Kesehatan salah satunya disebabkan oleh karena kondisi keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial yang mengalami defisit dalam 1 tahun berjalan pelaksanaannya. Adapun kenaikan iuran BPJS kelas 1 yang semula Rp59.500 menjadi Rp80.000, kelas 2 naik dari Rp42.500 menjadi Rp50.000, peserta mandiri kelas 3 naik dari Rp25.500 menjadi Rp30.000, dan tarif penerimaan bantuan IUR naik dari Rp19.250 per jiwa menjadi Rp23.000 per jiwa. Menanggapi kenaikan iuran BPJS tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Rini Sumarno mengatakan, Presiden sedang mereview kembali kenaikan iuran BPJS tersebut agar mendapatkan solusi terbaik untuk masyarakat. Dan ini memang sedang direview kembali karena memang ternyata setelah ada BPJS, setelah ada Kartu Indonesia Sehat itu, yang tadinya tidak berani ke rumah sakit, sekarang semua mau ke rumah sakit. Sehingga memang kita menghadapi, kemarin juga kami ke Jawa Barat, Bapak Presiden sidak langsung ke rumah sakit unit darurat, dan ternyata memang berlimpah pasiennya sudah tidak bisa melayani dengan baik. Jadi ini yang memang kenapa akhirnya ada kalkulasi itu, tapi memang Bapak Presiden sendiri sedang mereview kembali karena memang banyak masukan-masukan. Insya Allah ya pasti akan diberikan yang terbaik untuk masyarakat kita. Rini Sumarno menambahkan agar pendidikan mengenai hidup sehat terus digalakkan agar rumah sakit tidak kewalahan dengan membludaknya jumlah pasien. Isviswari Nilakandi, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Saiful Bahri mengajukan beberapa usulan amandemen kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita TV. Harga cabai dan bawang merah masih melambung tinggi. Untuk menahan harga tidak lebih tinggi, Badan Urusan Logistik melakukan operasi pasar. Kenaikan harga cabai dan bawang merah, dua kebutuhan pokok penting mulai memberatkan warga. Harga cabai kini masih bertahan di kisaran Rp50 hingga Rp60.000 per kilogramnya. Sedangkan harga bawang merah mencapai Rp40 hingga Rp50.000 per kilogramnya. Untuk menahan laju harga cabai dan bawang merah, Badan Urusan Logistik Regional Sumatera Utara menggelontorkan ratusan kilogram cabai dan bawang merah dalam operasi pasar di Pasar Petisah serta Pusat Pasar Medan. Operasi pasar berlangsung atas kerjasama Bulog dan tim pengendalian inflasi daerah, menyusul semakin melambungnya harga kedua jenis komoditas tersebut belakangan yang meresahkan masyarakat konsumen. Kepala Bulog Divisi Regional 1 Sumatera Utara Fatah Yasin mengatakan, dengan digelarnya operasi pasar cabai dan bawang dapat menekan harga di pasar kini mencapai Rp40 hingga Rp50.000 per kilogram.
Operasi pasar berlangsung di 2 lokasi pasar tradisional di Medan, masing-masing disalurkan 703 kg cabai merah dengan harga Rp40.000 per kilogram dan 500 kg bawang merah dengan harga Rp35.000 per kilogram. Diharapkan, harga kedua jenis pangan ini bisa stabil di pasaran. Fatah Yasin menjelaskan setelah berlangsungnya operasi pasar, harga cabai di pasar kemarin mulai turun menjadi Rp50.000 per kilogram dan bawang Rp30.000 per kilogram. Bulog Sumatera Utara saat ini mencadangkan 2 ton cabai merah dan 1 ton bawang merah. Bahan baku bumbu masak ini dibeli dari sentra-sentra produksi serta Kabupaten Karo dan Kabupaten Batubara. Mahalnya harga cabai dan bawang merah bukan hanya di Sumatera Utara, tapi juga di beberapa daerah lain di Indonesia seperti Jawa dan Sulawesi akibat pasokan komoditas yang berkurang. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Saiful Bahri mengajukan beberapa usulan amandemen ke-5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini dipaparkan dalam rapat kunjungan pada Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman tentang isu-isu strategis pada pokok usulan amandemen UUD tahun 1945. Kunjungan Universitas Muhammadiyah Jakarta kepada Ketua DPD RI Irman Gusman memaparkan mengenai usulan amandemen Undang-Undang Dasar terhadap bantuan kerjasama dalam bentuk kajian skripsi mahasiswa, khususnya Strata 1 Fisip dan Hukum. DPD RI diminta harus menguatkan bidang ketatanegaraan dan ilmu politik dengan 10 pilar amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Saiful Bahri menyampaikan perguruan tinggi merupakan konsep persepsi, maka UMJ meminta DPD untuk menerima konstruktif dan perguruan tinggi salah satunya Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kita melakukan kajian-kajian dan kajian ini banyak dalam tingkat skripsi mahasiswa, khususnya S1 Fisip dan Hukum. Ya, kalau dari perspektif hukum kan di bidang ketatanegaraan. Tapi kalau dalam perspektif sosial yang penting kan perkembangan dari politik itu sendiri. Maka sampailah dalam satu pikiran bahwa DPD ini mesti dikuatkan. Kalau dalam posisi sekarang kan kelihatannya hanya pemanis saja. Ya dengan fungsi eksekutifnya, fungsi baliknya juga nggak ada, fungsi legislasinya kondisional, kemudian fungsi pengawasannya juga tidak sesungguhnya. Nah, tetapi DPD itu kan menyebutkan posisinya sebagai senator, tetapi senator yang terbatas kontribusinya di bidang ketatanegaraan. Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan akan diberi kesempatan untuk melakukan kerjasama dengan DPD RI atas kajian usulan melalui riset mahasiswa UMJ. Yuyun Pratiwi, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Pimpinan Pusat Aisyah menggelar dialog bersama Menteri BUMN Rini Mariana Sumarno di Universitas Aisyah Yogyakarta. Aisyah mendorong sinergi BUMN dalam mendorong pencapaian target Sustainability Development Goals atau SDGs. Menteri BUMN Rini Sumarno mengunjungi Universitas Aisyah Yogyakarta dalam rangka berdialog beserta pimpinan Pusat Aisyah dan pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam dialog, Rini menjelaskan peran BUMN dalam mendorong pencapaian target Sustainability Development Goals (SDGs) atau SDGs 2016-2030. Dalam mendorong pencapaian target SDGs Aisyah sebagai organisasi perempuan, turut memberikan sinergi serta dorongan terhadap Kementerian BUMN untuk menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki yang akan membawa pada titik kemajuan. Senada dengan Rini Sumarno, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah menegaskan, selama 1 abad Aisyah telah berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan, menanggulangi kelaparan, peningkatan gizi, pendidikan, dan pendampingan spiritualitas. Hari ini mengadakan dialog dengan Ibu Menteri BUMN terkait dengan kita ingin mendorong sinergi dalam menyelesaikan atau berkontribusi untuk mencapai program-program SDGs, Sustainability Development Goal, yang Aisyah selama 1 abad ini memang sudah berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan, menanggulangi kelaparan, peningkatan gizi, pendidikan, kemudian kegiatan ekonomi dan pendampingan spiritualitas.
Siti Nurjanah menambahkan Aisyah bersama Menteri BUMN telah berkomitmen untuk terus mengembangkan pemberdayaan perempuan. Isfi Swarini Lakandi, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Masjid Baitur Rahman Banda Aceh yang dibangun pada tahun 1612 kini mengalami proses renovasi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Berita TV-mu. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Abid Jazuli melaksanakan yudisium strata 3 di salah satu universitas swasta Jakarta. Gelar doktor yang diraihnya guna meningkatkan kualitas dan kinerjanya di Universitas Muhammadiyah Palembang. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Abid Jazuli melaksanakan yudisium strata 3 di salah satu universitas swasta di Jakarta. Abid Jazuli satu-satunya mahasiswa magister sekolah pasca sarjana tercepat yang telah meraih gelar doktor tahun akademik 2015-2016. Dengan nilai yang memuaskan, Abid Jazuli ingin meningkatkan kualitas dengan kinerjanya untuk mengembangkan Universitas Muhammadiyah Palembang. Dia juga memberikan motivasi tinggi bagi mahasiswanya untuk lebih giat lagi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dari sisi waktu saya dapat menyelesaikan program S3 ini 3 tahun 4 bulan, relatif singkat ya, lebih karena itu dari sisi penilaian terus terang memang kami cukup puas dengan hasil yang kami capai. Jadi memang gelar kesarjanaan apakah S3 itu tentu punya efek sosial efek ya terhadap, terutama karena saya sebagai rektor Universitas Muhammadiyah Palembang tentu akan semakin meningkatkan kinerja di Universitas Muhammadiyah Palembang dan akan di sana tentu banyak perbaikan-perbaikan yang akan semakin ditingkatkan. Selain memberikan motivasi pada mahasiswanya, Abid Jazuli juga tentu memberikan motivasi pada semua dosen UMP agar bisa melanjutkan tingkat pendidikannya hingga strata 3. Rizky Nurul Ilmi, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta mewisuda 1.126 mahasiswa dengan wisudawan terbaik yakni Anis Sumaji dari program studi Magister Pemikiran Islam dengan nilai IPK 4. Sebanyak 1.126 wisudawan-wisudawati Universitas Muhammadiyah Surakarta resmi diwisuda pada Sabtu 19 Maret di Gedung Olahraga Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kali ini, UMS menghasilkan 12 wisudawan dan wisudawati terbaik yang secara langsung diwisuda oleh Bambang Setiaji, Rektor UMS. Dari keseluruhan total wisudawan tersebut, mahasiswa magister dari program studi Magister Pemikiran Islam yakni Anis Sumaji menjadi wisudawan terbaik dengan memperoleh IPK sempurna 4. Mengambil tema tesis mengenai politik, yakni sikap politik elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Surakarta mengenai pemilihan presiden secara langsung. Anis Sumaji berhasil menyelesaikan studi S2-nya dalam waktu 18 bulan atau 3 semester. Anis sendiri kini sedang bekerja di Rumah Sakit Pembina Kesehatan Umat sebagai Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dalam wawancaranya, Anis berharap untuk bisa meneruskan kuliah untuk mengambil S3. Ya, yang jelas fokus di pada proses perkuliahan, terus kemudian fokus ketika ujian dan lain sebagainya. Yang jelas bagaimana kita bisa mengikuti proses kuliah dengan baik, terus kemudian bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Begitu, insya Allah itu akan membuahkan hasil yang maksimal. Roifah, Mentari, UMS memberitakan dari Surakarta. Masjid Baitur Rahman Banda Aceh yang dibangun pada tahun 1612 kini mengalami proses renovasi.
khususnya pada bagian luar masjid. Bila Anda berkunjung beberapa bulan ke depan, Anda akan melihat payung-payung di halaman masjid, persis seperti di Masjid Nabawi, Madinah. Masjid Raya Baitur Rahman di kota Banda Aceh adalah sebuah masjid yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam pada tahun 1022 Hijriah atau 1612 Masehi. Bangunan indah dan megah yang mirip dengan Taj Mahal di India ini terletak tepat di jantung kota Banda Aceh, menjadi titik pusat dari segala kegiatan di Aceh Darussalam. Sewaktu kerajaan Belanda menyerang Kesultanan Aceh pada agresi tentara Belanda kedua, tepatnya pada bulan Safar 1290 Hijriah atau 10 April 1873 Masehi, Masjid Raya Baitur Rahman dibakar. Kemudian pada tahun 1877 Belanda membangun kembali Masjid Raya Baitur Rahman untuk menarik perhatian serta meredam kemarahan bangsa Aceh. Pada saat itu, Kesultanan Aceh masih berada di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Daud Shah Johan Berdaulat yang merupakan Sultan Aceh yang terakhir. Sebagai tempat bersejarah yang memiliki nilai seni tinggi, Masjid Raya Baitur Rahman menjadi objek wisata religi yang mampu membuat setiap wisatawan yang datang berdecak kagum akan sejarah dan keindahan arsitekturnya. Masjid Raya Baitur Rahman termasuk salah satu masjid terindah di Indonesia yang memiliki arsitektur yang memukau. Masjid Baitur Rahman memiliki halaman yang luas. Di taman ini ditemui kolam pancuran air bergaya Kesultanan Turki Utsmani. Bila Anda berkunjung hari ini ke Banda Aceh, Anda akan menemukan masjid sedang dalam proses renovasi. Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh rencananya akan mengalami penambahan di beberapa bagian untuk dapat menampung jumlah jamaah yang lebih banyak. Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh akan memiliki desain baru, terutama terpasangnya payung-payung besar seperti di Masjid Nabawi, Madinah. Di sana juga akan dibangun basement untuk parkir, perbaikan beberapa interior, sekolah, klinik, dan sarana televisi Baitur Rahman. Proyek tahap awal yang ditargetkan selesai pada Mei 2017, proyek ini menyelesaikan pembangunan 12 unit payung elektrik, basement tempat parkir kendaraan roda 2 dan roda 4, tempat wudhu, dan perbaikan beberapa interior bangunan. Renovasi Masjid Baitur Rahman ini akan menelan biaya sekitar 500 miliar rupiah, dana sebesar itu bersumber dari dana APBD Aceh. Akankah Masjid Baitur Rahman semakin indah? Kini terjadi pro kontra. Perlukah Masjid Baitur Rahman direnovasi dengan desain yang baru seperti 12 payung elektrik pada halaman masjid? Satu pendapat mengatakan renovasi tidak perlu, karena dengan adanya payung elektrik dapat menghilangkan artistik Masjid Baitur Rahman, karena jamaah masjid hanya penuh saat sholat hari raya saja, sedangkan pada hari-hari biasa, masjid tidak selalu penuh. Lalu, apa fungsi payung itu sebenarnya? Penggunaan payung tersebut juga tidak sesuai dengan iklim daerah yang memiliki iklim tropis basah. Ketika hujan datang, maka payung tersebut juga tidak akan terlalu berguna, jamaah juga akan tetap basah. Berbeda dengan Masjid Nabawi dengan iklimnya subtropis yang cenderung mengalami musim panas hampir sepanjang tahun. Kini, renovasi sedang berlangsung. Bila tahun depan Anda melancong ke Banda Aceh, maka Anda akan menemukan Masjid Baitur Rahman yang berbeda dengan yang ada hari ini. Saiful Hadi, Agus Naidi Budaya, TV-mu memberitakan dari Aceh, Banda Aceh. Pemirsa, selanjutnya kami hadirkan berita mancanegara yang kami rangkum dalam Kilas Internasional berikut ini. Wakil Menteri Luar Negeri Israel membuka rahasia kepada masyarakat internasional bahwa Minggu 13 Maret lalu sempat diadakan pertemuan rahasia di Jakarta dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi. Diam-diam pertemuan tersebut menghasilkan beberapa perjanjian rahasia yang telah dilanggar Indonesia. Jelas kerahasiaan ini mulai menuai kontroversi sejak kemarin. Jumlah pengungsi terus-menerus bertambah di pusat-pusat pengungsian Yunani dan berakhir terperangkap dalam kesengsaraan. Para pengungsi balita atau bahkan yang baru saja lahir sangat beresiko terkena hepatitis A, namun cadangan vaksin untuk ini terbatas.
Bincang-bincang tertutup antara pihak Saudi dan Syiah Houthi berhasil menurunkan ketegangan di perbatasan kedua wilayah, serta penukaran lebih banyak tawanan perang seperti yang dikabarkan utusan Saudi kepada PBB. Pemirsa, Kilas Internasional tadi menutup jumpa kita kali ini. Terus saksikan berita TVMU setiap harinya. Anda juga bisa saksikan TVMU melalui live streaming di tvmu.tv dan aplikasi TVMU di Play Store. Saya Rion Manzab serta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat berakhir pekan, salam pencerahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.